Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Pertiwi dengan NPM 20530250003. Di video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum basis data, yaitu dengan ketentuan soal. Yang pertama, di sini ada tabel identitas dan tabel provinsi, di mana kita disuruh untuk mengisi data, mencari primary key, relationship, dan query menggunakan CMD dan Microsoft Access. Nah, langkah pertama menggunakan CMD. Pertama, kita itu mengetik sintak dengan CD, C.2 garis miring X sampai P garis miring MySQL garis miring bin, kemudian masuk ke direktorinya menggunakan sintak MySQL min urut. Kemudian kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan sintak create database, kemudian isikan database sesuai dengan keinginan kita, misalnya database Nanda titik koma. Kemudian kita aktifkan database-nya dengan mengetik sintak use, kemudian ketikan database yang telah kita buat tadi, yaitu database _Nanda titik koma. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan mengetik sintak create table tb underscore tabel provinsi maksudnya. Kemudian kita inputkan ID provinsi, ini tipe datanya integer 5, kemudian dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada provinsi, tipe datanya varchar 50, kemudian kotanya varchar juga 50 dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu, kita deskripsikan tabel yang sudah kita buat tadi dengan mengetik sintak dsc tb provinsi titik koma, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan mengisikan tabel yang sudah kita buat tadi dengan mengetik sintak insert into tb underscore provinsi values, kemudian inputkan datanya. Misal 1 DKI Jakarta, provinsinya, kotanya Jakarta, kemudian yang kedua dengan provinsinya Jawa Barat, kotanya Bandung, kemudian ID yang ketiga provinsinya Jawa Barat dengan kotanya Bandung, terus ID yang keempat Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, ID kelima DI Yogyakarta, kotanya Yogyakarta, kemudian ID yang keenam Jawa Timur dengan Kota Semarang. Setelah itu di enter. Kemudian kita akan menampilkan inputan data yang sudah kita buat tadi dengan mengetik sintak select bintang from tb provinsi titik koma. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel identitas, dan mengetik sintak create table tb underscore identitas, kemudian masukkan ID identitasnya. Di sini tipe datanya karakter 12 dan dijadikan sebagai primary key. Kemudian name, tipe datanya varchar 40, kemudian gender enumnya itu ada M dan F, kemudian pledge sebagai varchar 40, kemudian birthday date, kemudian address sebagai varchar 50, dan ID provinsinya sebagai integer 5, kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu, kita akan mendeskripsikan tabel yang sudah kita buat tadi dengan mengetik sintak dsc tb underscore identitas titik koma. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan menginputkan data ke tabel
tabel identitas dengan mengetik sintak insert into tb_identitas false, kemudian masukkan data-datanya. Seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat tabel provinsi yang sudah kita buat di atas tadi dengan mengetik sintak select bintang from tb provinsi. Di sini kita akan membuat relasi antara kedua tabel tersebut, yaitu tabel provinsi dan identitas. Maka kita tampilkan dulu tabelnya. Kemudian tabel yang kedua, tabel identitas, yaitu select bintang from tb identitas titik koma. Maka datanya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat relasi antar dua tabel tersebut dengan mengetikkan sintak alter table tb identitas add for region K ID provinsi reference tb provinsi ID provinsi, kemudian di enter. Maka kita akan melihat tabel yang sudah kita relasikan tersebut, yaitu dengan mengetik sintak select bintang from tb identitas. Nah, di CMD sudah selesai. Kemudian kita akan membuat relasi di PHP My Admin. Kita ketikkan localhost, kunjungi website seperti ini. Kemudian di sini sudah ada database yang sudah kita buat tadi. Ini. Kemudian kita tinggal klik more dan designer. Maka tampilan relasi antar dua tabel akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft Access. Kemudian kita klik blank ini. Kemudian create. Kita akan beri nama tabel 1 ini menjadi tabel provinsi. Kemudian OK. Kemudian kita masukkan data yang diperlukan di tabel ini seperti ID provinsi. Setelah itu tipe datanya short text, kemudian ada provinsi, kemudian short text, kemudian kota. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, create table. Kemudian tabel yang kedua, tabel identitas. Kemudian OK. Setelah itu langkahnya sama seperti tadi, yaitu menginputkan yang dibutuhkan di tabel ini. Di sini ada ID identitas, kemudian short text, kemudian ada name, short text, kemudian gender, lalu page, birthday, address, kemudian ID provinsi.
Setelah itu kita akan menginputkan datanya. Di sini yang pertama itu kita inputkan terlebih dahulu tabel provinsi. Misalnya ID identitasnya 0910 2084. Name-nya Widodo, gendernya M, kemudian pledge-nya di Sleman, birthday, kemudian address-nya Sleman, dan ID provinsinya 5. Nah, langkah selanjutnya sama, inputkan 091111057, kemudian namanya Taufan, gendernya M, Sleman 1/12/1987, Sleman, kemudian 5. Selanjutnya 0911112022 Tiorini F, kemudian pledge-nya Lampung, kemudian 12/1987, kemudian Wates 4. Nah, kita inputkan datanya sampai yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya itu kita menginputkan tabel identitas. Tabel identitas, tabel provinsi. Nah, kita inputkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ID-nya, provinsinya, kemudian kotanya. Yang kedua Banten. Setelah itu yang ketiga Jawa Barat, Bandung. Setelah itu Jawa Tengah, Semarang. Yang kelima Yogyakarta, kemudian Yogyakarta. Yang terakhir Jawa Timur, kemudian Semarang. Setelah tabel sudah jadi, maka kita akan ke create, kemudian query design, kemudian kita kopikan ini, kemudian klik add, kemudian close. Ini bisa dipindahkan
maka relasi antar dua tabel akan seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan yang poin yang ke B, menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access dan kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Nah, Microsoft Access itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Dia itu termasuk dalam profesional dan edisi yang lebih tinggi atau dijual secara terpisah. Kemudian, fungsi Microsoft Access ini sama pentingnya seperti Word dan Excel dalam mengolah data. Fungsi Microsoft Access biasanya digunakan oleh para pelaku bisnis kecil dan menengah di dalam sebuah organisasi yang kecil, bahkan mungkin juga digunakan perusahaan yang cukup besar. Kemudian, Microsoft Access itu merupakan keunggulannya itu dapat dilihat dari perspektif programmer adalah kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL. Nah, query-nya dapat dilihat dan disunting sebagai statement-statement SQL, dan statement SQL itu juga dapat digunakan secara langsung di dalam makro dan FBA modul untuk secara langsung memanipulasi tabel dalam data dalam Access. Kemudian CMD. Nah, CMD itu merupakan sebuah perintah DOS yang terdapat pada OS Windows yang dapat memudahkan user dalam menjelajahi Windows baik secara online maupun offline. Dan aplikasi ini bisa juga disalahgunakan oleh seorang cracker atau hacker untuk menjalankan aksi-aksinya hanya dengan menggunakan command prompt. Kemudian CMD ini merupakan perintah penerjemah yang disediakan pada Windows, dan kekurangan dari CMD ini yaitu hanya dapat digunakan satu kali codingan. Jika terjadi error, maka kesalahan tersebut tidak bisa dihapus dan tidak bisa disimpan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.